Korupsi, sebuah kata yang tidak asing di telinga kita. Setiap hari kita mendengar tentang kasus korupsi, baik di tingkat pemerintah, dunia usaha, bahkan kehidupan sehari-hari. Tetapi, apa yang sebenarnya mendorong seseorang untuk melakukan tindakan tersebut? Apa yang terjadi di dalam pikiran seorang individu ketika mereka memilih untuk melanggar hukum dan moralitas demi keuntungan pribadi? Korupsi adalah cermin dari perilaku manusia yang kompleks. Bukan hanya masalah uang atau kekuasaan. Di balik tindakan ini, ada psikologi manusia yang memengaruhi perilaku tersebut. Dalam video kali ini, kita akan mengungkap lapisan psikologis yang membentuk keputusan untuk terlibat dalam korupsi. Mulai dari rasionalisasi, tekanan sosial, hingga pengaruh budaya yang membentuk pikiran kita. Salah satu konsep yang sangat penting dalam memahami psikologi korupsi adalah rasionalisasi diri. Rasionalisasi adalah cara kita menenangkan diri setelah melakukan tindakan yang kita tahu salah. Ini adalah cara kita menutupi rasa bersalah dan ketidaknyamanan yang muncul saat kita melanggar norma sosial atau moral. Ketika seseorang terlibat dalam korupsi, mereka seringkali mencari alasan yang bisa membuat mereka merasa lebih baik tentang tindakan tersebut. Misalnya, pemerintah sudah kaya, jadi tidak masalah kalau saya sedikit mengambil, atau semua orang juga melakukannya. Sebagai contoh, mari kita lihat seorang pejabat negara yang terlibat dalam penggelapan dana. Awalnya, dia mungkin merasa bahwa tindakan tersebut hanya sedikit dan tidak akan memengaruhi siapapun. Namun, seiring berjalannya waktu, dia mulai merasionalisasi perilakunya. Pekerjaan saya sudah sangat berat. Saya layak mendapatkan sedikit lebih banyak. Rasionalisasi ini adalah bentuk dari disonansi kognitif. Ketika tindakan kita bertentangan dengan keyakinan kita tentang apa yang benar, kita merasa tidak nyaman. Untuk mengurangi rasa tidak nyaman itu, kita mencari cara untuk membenarkan perilaku kita, meskipun kita tahu itu salah. Tetapi, rasionalisasi diri hanyalah satu bagian dari gambaran besar. Lingkungan sosial kita juga memainkan peran besar dalam perilaku korupsi. Ketika korupsi menjadi bagian dari norma sosial, maka individu merasa lebih terbebani untuk mengikuti jejak tersebut. Mereka merasa terpaksa untuk melakukan tindakan yang salah, hanya untuk bisa bertahan atau beradaptasi dengan budaya yang ada. Misalnya, dalam banyak negara berkembang, korupsi di kalangan pejabat pemerintah dan masyarakat sudah dianggap sebagai bagian dari sistem yang tak terpisahkan. Dalam kasus ini, korupsi bukan hanya keputusan individual, tetapi juga merupakan respons terhadap struktur sosial yang ada. Menurut teori konformitas, individu cenderung mengikuti perilaku kelompok untuk menghindari perasaan terasing atau dikucilkan. Ketika semua orang di sekitar kita melakukan tindakan tertentu, kita merasa bahwa itu adalah cara yang benar untuk bertindak. Ini adalah contoh jelas bagaimana budaya dan tekanan sosial bisa mendorong individu untuk terlibat dalam perilaku korupsi. Jika kita melihat contoh dalam masyarakat kita, banyak orang yang terlibat dalam praktik korupsi mungkin berpikir, tidak ada gunanya bertindak jujur jika semua orang di sekitar saya curang. Ini menunjukkan bagaimana sistem yang terkorupsi dapat menekan individu untuk mengikuti norma yang salah. Namun, selain faktor sosial, kita juga harus mempertimbangkan kebutuhan dasar manusia yang mendalam. Teori hierarki kebutuhan Maslow mengajarkan kita bahwa manusia akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, mulai dari kebutuhan fisiologis hingga kebutuhan aktualisasi. Korupsi seringkali muncul pada tingkat kebutuhan yang lebih rendah, seperti kebutuhan untuk keamanan finansial atau sosial. Ketika seseorang merasa bahwa mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar mereka dengan cara yang sah, mereka mungkin merasa bahwa satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah
dengan terlibat dalam perilaku koruptif. Contoh lainnya adalah seorang pegawai negeri yang merasa gaji yang diterimanya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Ketika dia melihat rekannya yang lebih kaya karena menerima suap, dia merasa bahwa inilah cara untuk meraih rasa aman. Meskipun tahu itu salah, rasa takut akan ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar akhirnya mendorongnya untuk melanggar hukum. Korupsi memang bisa memberi keuntungan dalam jangka pendek, tetapi dampaknya pada psikologi individu sangat besar. Setelah melakukan tindakan yang tidak jujur, seseorang akan menghadapi konflik batin yang parah, rasa bersalah, penyesalan, dan bahkan kerusakan harga diri. Seseorang yang terlibat dalam korupsi mulai mengalami dampak emosional. Mereka merasa terasing dari nilai-nilai moral mereka, dan ini mengarah pada perasaan moral decay. Penurunan kualitas moral yang semakin dalam. Perasaan ini semakin memperburuk keadaan. Karena individu yang terjebak dalam korupsi merasa tidak bisa keluar dari lingkaran tersebut. Menurut teori psikologi perilaku dan self-determination theory, keputusan untuk bertindak tidak jujur seringkali mengarah pada penurunan rasa puas diri dan kepercayaan diri. Ketika individu tidak bisa lagi merasa bangga dengan diri mereka, harga diri mereka hancur, dan mereka terjebak dalam perasaan tidak berguna. Korupsi tidak hanya merusak individu, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan. Ketika praktik korupsi meluas, ia menciptakan kekosongan moral di seluruh lapisan masyarakat. Kepercayaan sosial berkurang, dan orang-orang mulai merasa bahwa sistem hukum dan pemerintahan tidak bisa dipercaya. Korupsi juga menghambat pembangunan ekonomi dan sosial, karena sumber daya yang seharusnya digunakan untuk kemajuan bersama malah disalahgunakan. Masyarakat yang terbiasa dengan ketidakadilan tidak hanya menjadi lemah secara moral, tetapi juga semakin terisolasi satu sama lain. Untuk mengatasi korupsi, kita tidak hanya perlu reformasi sistem atau perubahan dalam kebijakan publik, tetapi juga perubahan mendalam dalam psikologi individu dan kolektif. Kita perlu mengubah pola pikir kita tentang apa yang benar dan salah, serta membangun kesadaran moral yang lebih kuat. Pendekatan psikologis terhadap masalah ini melibatkan pendidikan moral, penguatan nilai-nilai integritas, dan pengembangan budaya yang menghargai kejujuran. Ini bukanlah solusi instan, tetapi perubahan jangka panjang yang membutuhkan komitmen dari individu dan masyarakat. Korupsi adalah cerminan dari kelemahan manusia, ketidakmampuan untuk mengelola dorongan kita, mempertahankan integritas, dan menjaga moral kita dalam situasi yang penuh tekanan. Namun, perubahan dimulai dari kita sendiri. Dengan meningkatkan kesadaran tentang psikologi kita, mengubah pola pikir kita, dan menciptakan budaya yang menghargai nilai-nilai moral. Hanya dengan begitu kita bisa berharap untuk menghentikan lingkaran setan ini dan menciptakan dunia yang lebih adil. Bagaimana menurutmu? Apa faktor terbesar yang mempengaruhi perilaku korupsi menurutmu? Apakah kamu percaya bahwa perubahan bisa dimulai dari dalam diri kita? Komentari pendapatmu di bawah dan bagikan video ini jika kamu merasa pesan ini penting. Jangan lupa untuk subscribe agar kita bisa terus membahas dimensi jiwa yang lebih dalam. Sampai jumpa di video selanjutnya.